semua salah. Sholawat bid'ah. Dan ditanya bid'ah itu apa, gak ngerti. Bid'ah itu artinya kreativitas. Orang yang kreatif namanya mubdi. Al-mubdi'u huwa kreator. Mal kreator wa ma adro kamal kreator. Wa huwa mubdi'un yaf'alu al-bid'ah. Nah, ini contoh bid'ah ini. Oke, Pak Muzamil. Pak Muzamil ini mumpung ada dia, langsung aja. Terus kemarin saya disambati sama Bupati Purwakarta karena sedang dimarahi sama Habib Rizik toh. Sampurasun itu enggak boleh. Itu nanti jadi campur racun gitu kan. Macam-macam lah. Loh, budaya jangan dicampur aduk dengan agama. Terus piye carane? Lah kalau sholat kan pakai pakaian. Pakaian itu hasil budaya apa bukan? Loh, kalau budaya nggak boleh campur sama agama, sembahyang mudok. Loh, bagaimana sih? Naik haji jangan pakai pesawat karena pesawat bikinan orang kafir gitu. Ayo berangkat ngono kan? Gitu. Bagaimana? Lagu Malam Kudus dipikir lagu Kristen. Saya sudah tanya langsung sama Yesus. Satu, Yesus tidak pernah mengajarkan lagu Malam Kudus. Nomor dua, dia tanya, itu lagu apa nun? Gak pernah dengar. Kan itu bahasa Inggris, Silent Night. Saya tanya, apakah Nabi bisa bahasa Inggris? Lo nggak bisa toh? Lah iya, sampai lu kok ruwet urip sampean ini. Seolah-olah manusia itu robot, berlaku persis seperti yang ngerimut, kan gitu kan? Kita kan punya akal, punya logika, punya istimbat, punya ijma, punya kias, punya semuanya. Makanya ladina illa bil akal, kan gitu. Tidak ada agama kalau tanpa akal. Dan itu bukan lagu Kristen Malam Kudus itu karangan orang Kristen menghormati Yesus, tapi bukan ajaran Yesus. Itu sama dengan sholawat, itu karangan umat Islam menghormati Muhammad. Enggak Muhammad ngarang sholawat. Anak Muhammad ngarang sholawat waktu mengajari kan enggak enak. Iya caranya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Lagi dia nunjuk dirinya sendiri. Terus maulid Nabi enggak boleh karena Rasulullah enggak pernah mengulang tahun nih. Udah piye ta ya? Lah masa Nabi Muhammad dikongkon ngelompokno sahabat terus panjang umurnya. Jadi harus ngerti pedomannya. Di Islam itu ada dua, yang satu namanya dimensi mahdhah, yang kedua namanya dimensi muamalah. Mahdhah itu filosofinya, prinsipnya, jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Maka Allah memerintahkan syahadat, syahadatlah. Kalau tidak diperintah, tidak usah syahadat. Allah menyuruh sholat 5 waktu, sholatlah 5 waktu. Metodenya, caranya, prosedurnya gimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat karena diperintah, itu mahdhah. Kalau tidak diperintah, jangan sholat. Kalau diperintah 2 rakaat, jangan 3 rakaat. Dan tidak perlu ada bid'ah di dalam mahdhah. Bid'ah itu kreativitas. Gak usah sholat dengan gerakan-gerakan yoga. Subhanallah. Nah, itu namanya bid'ah, ya toh? Jadi sholat 5 waktu ndak usah kreatif. Kreativitasnya software saja, berusaha lebih khusyuk. Gerakannya ya gitu itu. Tawaf itu aja, yuk variasi yuk. Kalau sekarang lain, sekarang gini gitu. Nggak ada. Tawaf itu ya gini, nggak usah variasi. Gitu ya.
Kalau sa'i berapa kali? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Kalau jangan seperti Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng dipikir kan ngitungnya 14 kali. Tadi 1, 2, 3, 4 sampai 14. Tadi loyo ngene iki. Ada anggota Kiai Kanjeng yang 14 kali itu. Tapi wong nggak tahu kan nggak apa-apa toh. Terus Gusti Allah malah ngene, wah aku dibonusi gitu kan. Kudune ping 14 malah ping 28 ini. Oke. Jadi teman-teman sekalian ngerti ya, kalau mahdoh itu jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Kalau dilarang makan babi, jangan makan babi. Tapi kalau tidak ada larangan makan ayam tidak ada masalah, kan gitu. Nanti baru ada prosedurnya, motongnya gimana. Misalnya ono pitik dicekel terus cek, nah itu gak oleh. Gitu ya. Jadi kalau muamalah boleh lakukan apa saja. Termasuk apakah Rasulullah pernah menyuruh Quran ditulis, dibukukan? Itu namanya bid'ah. Kan gitu. Jadi mushaf yang Anda baca itu bid'ah. Apakah Rasulullah pernah mengatakan jangan bikin Quran digital? Sebab Samsung bikinan orang kafir. Nggak pernah. Ya toh? Ngerti sekarang masalahnya ya. Jadi Maulid Nabi nggak ada tuntunannya. Loh, memang nggak ada tuntunannya. Tapi kan nggak ada larangannya. Kan gitu. Menghormati kok nggak boleh. Weweh ngasih makanan ke tetangga, nggak ada tuntunannya. Lu Kanjeng Nabi ki biyen melarat rek, gak tahu ngirim panganan nang tonggo gawe takir, gak ono. Jadi muamalah itu boleh Anda melakukan apa saja asal tidak melanggar syariat atau tidak melanggar larangan Allah. Ngerti ya? Jadi kalau santri Anda ini mau masuk kampus akan ketemu yang begitu-begitu. Nanti sholat gini aja dipersoalkan, berapa derajat? Statis apa dinamis? Ada lagi yang siklikal, siksak. Oh, no meneh. Dan tolong jangan berdebat soal itu, sebab saya tidak tega kepada yang tidak punya driji. Gitu ya. Jadi ngerti masalahnya ya. Ngerti masalahnya ya. Jadi harus siap dengan itu semua. Nah, mulai hari ini tolong pelajari what is secularism. Jangan salah paham kepada Cak Nur Khalis Majid. Dulu Cak Nur ngomong sekularisasi. Itu tidak sama dengan sekularisme. Sekularisasi itu maksudnya adalah yang tidak sakral jangan disakral-sakralkan, gitu loh ya. Yang sakral jangan didesakralisasikan, kan gitu. Nah, sekularisasi itu artinya pohon ya pohon, kata Cak Nur dulu. Kalau sekularisme itu beda. Sekularisme itu adalah paham yang memisahkan antara agama dengan negara, bahwa kalau urusan negara nggak ada hubungannya sama agama, bahkan agama menjadi bagian dari negara, maka ada departemen agama atau kementerian agama. Jadi agama itu anggotanya negara. Beliau di sini sekarang. Terus nggak apa-apa, nggak paham kok, nggak ada masalah. Orang yang tidak tahu tidak akan ditagih pengetahuan dan ilmu dan tidak akan disalahkan, kan begitu, insya Allah. Oke, nggak ada masalah. Jadi ngerti ya Mas ya? Oke. Pak Muzamil tolong ungkapkan 1-2 hal yang paling penting mengenai bid'ah ini. Sebab ini ahlul bid'ah ini. Ini ahlul bid'ah wal jamaah ini. Coba pakai jam tangan coba. Emang dari 25 rasul yang pernah pakai jam tangan siapa? Kok kamu pakai jam tangan? Maksudmu piye? Beduk bid'ah. Iya, beduk kok bid'ah. Dan yang membid'ahkan justru teman-teman yang gini. Kalau beduk itu sebenarnya yang cenderung itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senang beduk. Kalau Kiai Haji pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak begitu suka beduk. Saya ini kuali, nek Muhammadiyah gak ngolen beduk, nek NU malah beduk.
Jadi saya ini beduknya dolek rumus gampangnya. Aku itu timbangannya nur beduk. Sangel-angel. Untuk melampiaskan energi ini loh. Yes. Aku nggak lulus-lulus. Yes. 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 Jadi saya kira mulai saat ini masjid-masjid tolong dikasih beduk untuk pelampiasan orang-orang yang frustrasi. Dur dung tak gedung dang dung tak gedung dang dur dang dung dung dang dung dur itu apa kok kayak sing siji patah hati, sing siji transfer ora tekan-tekan gitu. Siji kadung njupuk motor ra iso neruske kredit gitu. Itu terus nyambut beduk. Teman-teman sekalian, mari kita nikmati hidup ini ya. Jangan tegang seolah Allah itu maha kejam. Sebelum Pak Muzamil, sorry Pak Muzamil, nanti saya akan jelaskan. Tris, kalau orang misalnya Anda kepada anggota, rektor kepada mahasiswa, bupati kepada rakyat, presiden kepada menteri, dan seterusnya itu kan ada yang namanya approach atau pendekatan. Nah, pendekatan utamanya Allah kepada umatnya, kepada hambanya itu pendekatan apa? Yang kita selama ini kan ada pendekatan kekuasaan, pendekatan kultural, pendekatan apa mana? Bapak sama anak itu biasanya pendekatannya pendekatan apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi bapak sebagai pengasuh, betul kan? Ibu sama anak kasih sayang. Mungkin nggak seorang ibu pakai pendekatan kekuasaan kepada bayinya? Ya anjane botol nyusur ini. Terus bayi ini setengah mati menek rene. Pasti enggak, pasti bayinya diambil dengan cara badan ibu membungkuk, mengalah. Sebagaimana Allah mengubah huruf alif menjadi ro. Gitu kan? Membungkuk dan disusui. Terus siapa yang ngepasin mulut dengan wama adrokama boy kemana? Apa bayinya sing? Apa ibunya yang enak? Ah gitu kan? Ibunya kan? So I'm going to tell you all, okay, that God comes to you. Okay, ada urut-urutan kul a'udzu birabbin nas, kemudian malikin nas, baru yang ketiga ilahin nas, dicangkepi misal min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat pendek ini saja bisa menghasilkan 100 disertasi besar kalau Anda mau meneliti dan mendalami. Nah, tapi kita sekarang ambil pendekatannya dok. Kan Allah itu kan punya banyak karakter, punya banyak fungsi, punya banyak posisi, tapi kan ada yang default, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau sehari-hari itu pendekatan jatuh namanya, pendekatan telbok. Kalau dalam hal begitu bahasa Jawa menang dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Iku mang apa jenenge rek? Ana sing ngomong lugur, tiba, roto. Apa deh? Kecicir. Oh, anak mana kecicir? Iku nek kalau barang hidup orang itu lebih banyak lagi. Tergantung anak sing geblak, berarti gegere sih. Anak sing kesosop sih. Anak sing delosor sawah. Anak sing kejungkel ngono anak meneh sing nyungsep hilang mlebu suket. Kalau hal-hal begitu kalah yang lain gitu ya. Oke, nggak usah kita terusin sebab itu menyenangkan sekali kalau ngomong begitu.
Kan beliau ini kan dari Thailand sama Korea, mangke pun aturidahan. Sareng kalian bapak-bapak ingkang wonten ngajeng. Lah bapak-bapak Kiai Kanjeng mangke nedha sareng-sareng nggih, nedha nggih. Arek-arek mangan, badhok, ngelontor, nyekek, nyosor. Dan banyak lagi ya. Apakah itu merendahkan? Yang terjadi kemesraan kan? Kemesraan kan? Kemesraan itu puncak agama. Karena kekhusyukan itu tidak ada dalam fikih, tidak ada syarat salat khusyuk. Ya toh? Maka kekhusyukan setelah fikih itu di atasnya ada yang namanya cinta, yaitu kedekatan, fokus dan konsentrasi kepada Allah, itu namanya kekhusyukan. Kekhusyukan itu menghasilkan kemesraan. Maka mari kita belajar mesra. Kadang-kadang mesra dengan kata-kata yang seolah-olah kurang ajar, padahal itu sangat mendekatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi mahdoh dan dimensi muamalah. Dalam Islam, manusia itu diciptakan dengan kesempurnaan ahsan takwim atau fitri yang berarti suci dan bersih. Namun demikian, manusia akan dapat terpeleset menjadi asfala safilin, seburuk-buruknya makhluk, jika ia ingkar kepadanya. Dari titik fitrah ke ajal nanti terbentang dinamika penyelamatan agar manusia dapat kembali kepadanya. Ilaihi rajiun. Orang Jawa bilang kembali ke sangkan paraning dumadi. Mengapa manusia dapat menjadi asfala safilin? Jawabannya sederhana, yaitu jika manusia tidak lagi menghamba kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah tegas dan jelas berfirman bahwa Aku ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Dan untuk itu Aku turunkan dan Aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam dalam konteks ini yang arti harifahnya adalah penyerahan diri agar manusia dapat kembali kepadaku. Maka Aku perintahkan ia hanya untuk beribadah kepadaku. Dengan kata lain, ibadah dalam arti harifahnya adalah penghambaan diri. Ibadah dapat berbentuk khusus atau mahdhoh dan berbentuk ibadah umum. Ibadah mahdhoh hanyalah metode dan bukan tujuan. Ibarat orang mau naik pohon, maka ibadah mahdhoh hanya tangga untuk menuju ke sana. Sialnya, manusia banyak yang mempersoalkan dan mempertentangkan soal tangga itu, mati-matian dan lupa naik ke atas pohon. Karena Tuhan sudah merasa menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, serta sudah menurunkan metodenya, maka Allah berani memberi tugas kepada manusia agar bertindak sebagai khalifah. Meski pada awal penciptaan disertai protes berat para malaikat kepada Allah. Kembali kepada tugas utama manusia untuk beribadah. Dalam Islam jelas diajarkan bahwa inti utama ibadah adalah penghambaan diri hanya kepada Allah. Silakan manusia melakukan apa saja, jihad dan istihad. Hanya saja yang harus diingat adalah bahwa rumusnya harus pasti, bahwa segala perbuatan itu harus menghamba kepadanya dan tentu harus dikembalikan kepadanya. Ini adalah penyerahan total yang tidak dapat ditawar lagi. Mengapa?
manusia akhirnya banyak yang menjadi asfalas safilin, bahkan lebih jelek dari binatang? Jawabannya pasti karena dalam beribadah manusia banyak yang menjalaninya secara keliru, yakni tidak lagi menghamba kepada Allah, namun justru menghamba kepada agama itu sendiri. Menghamba kepada syariat, bahkan menghamba kepada harta manusia dan kekuasaan. Padahal firman Allah sudah jelas, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Manusia yang tidak menghamba kepada Allah, dapat dipastikan ia juga tidak akan dapat kembali kepadanya. Karena memang ia sudah tidak menunggal lagi sejak awal. Manusia yang tidak menghamba kepada Allah adalah orang yang banyak dibebani ego pribadi dan belum sampai kepada kesadaran diri yang sejati. Dalam Islam ada istilah wafi siri anna, dalam sir ada aku sejati. Jika aku sejati ini pecah menjadi ego-ego pribadi, maka manusia sudah dikuasai setan. Ia hanya mencari kenikmatan untuk ego pribadi itu dan lupa memberi makan kepada aku sejati. Padahal memberi makan kepada aku sejati akan jauh lebih nikmat dari kekayaan duniawi. Orang yang belum pernah mencapai tataran ini pasti tidak percaya bahwa makan yang sejati ini akan memberikan kenikmatan dan ketentraman yang luar biasa yang tidak pernah habis-habisnya. Dalam Islam tidak dilarang mencari kekayaan duniawi sejauh itu dapat ditransformasikan menjadi cahaya. Kekayaan duniawi adalah benda badak wadak yang kasar sehingga tidak dapat dibawa mati. Agar benda duniawi dapat dibawa mati, maka harus dilembutkan bahkan diubah menjadi cahaya. Karenanya banyak orang yang masih menyangsingkan apakah hadis Nabi yang mengatakan, carilah dunia seakan kamu akan hidup selamanya, dan beribadalah seakan kamu akan mati besok pagi. Banyak dilakukan orang. Apakah benar ini kata Nabi? Menghamba kepada Allah wujudnya adalah melayani ciptaannya. Jika manusia hanya untuk dirinya sendiri dan tidak melayani ciptaannya, maka ia tidak akan kembali kepadanya, apalagi menikmati surganya. Manusia hanya dapat dikelompokkan sebagai penghuni neraka dan penghuni surga. Jika manusia hanya melayani dirinya sendiri, apalagi dengan cara curang dan korup, maka pasti ia masuk dalam golongan penghuni neraka. Karena Allah saja Maha Rahman dan Rahim, mestinya manusia juga demikian. Hanya karena hijab atau tabir, manusia menjadi tertutupi hingga tidak mengenal Allah yang sejati. Kendati secara formal ia beragama, manusia bisa saja beragama formal dengan husuk, yang ditandai misalnya oleh pakaian atau dahinya yang hitam legam. Namun ia barangkali tetap ateis karena tidak percaya sifat-sifatnya, janji-janjinya, keagungannya, dan lain sebagainya, hingga ia terpasok kepada formalisme sempit. Ia bisa saja menjadi sekuler karena tidak mendaya gunakan pengetahuan dan praktek keberagamannya untuk melayani ciptaannya. Artinya, ia hanya puas setelah merasa menyembah Allah dan merasa beragama, meski agamanya tidak berdampak terhadap kehidupan di sekitarnya. Artinya, ia hanya mementingkan input bukan output dalam beragama. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah dari cahaya yang terpuji, dan Allah itu sendiri adalah cahaya di atas cahaya. Nur ala Nur, Quran Surat 24 ayat 35. Dan dalam bahasa Arab ada istilah Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah atau Nur Muhammad yang lebih dahulu
ada sebelum Nabi Adam diciptakan Allah. Selain diciptakan dari sumber yang sama, cahaya Nur Muhammad, manusia juga diberi oleh Allah kelengkapan dan perangkat sebagai penjaga dirinya. Dalam istilah Jawa, ada sebutan sedulur papat kelima pancer. Sejak lahir manusia sudah dijaga oleh kakang kawah, adik ari-ari, serta ada Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Malaikat yang diciptakan Allah merupakan alat kelengkapan atau manajemen Allah atas kehidupan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya sehingga mereka hanya tunduk kepada Allah, serta tidak memiliki akal dan nafsu seperti manusia. Selanjutnya dalam perjalanan hidupnya, penjagaan itu terus diberikan Allah kepada manusia. Lewat manajemen Allah itulah menjadi jelas bahwa sejak dilahirkan dalam keadaan fitri sampai ajal, maka akan terbentang proses revolusioner dan evolusioner manusia untuk menunaikan tugasnya sebagai khalifah. Untuk itu manusia harus Islam, yakni menyerahkan secara total hidupnya hanya untuk menghambanya, dan iman yang berarti percaya. Jika orang beriman maka ia akan amanah dan mukmin. Dengan kata lain, para pemimpin yang membuat kerusakan di muka bumi ini bukan orang yang beriman. Ia bisa saja menjual negara kepada orang yang asing dengan berbagai bentuknya, baik yang halus atau yang kasar, serta melukai rakyatnya sendiri. Padahal orang yang tidak beriman tidak akan diseru oleh Allah. Bacalah dalam Quran, maka akan terbaca bahwa Allah banyak memanggil dan menyeru kepada orang-orang beriman. Maka jelaslah bahwa jika negara masih terus dikelola dengan cara yang korup, maka mereka akan termasuk orang yang tidak beriman sekaligus kafir. Kata kafir bukan hanya untuk sebutan bagi orang yang tidak percaya Tuhan, namun juga bagi mereka yang beragama namun menutup diri terhadap nikmat Allah dan nasihat orang lain. Bagaimana tidak kufur nikmat jika dianugerahi negara yang kaya raya namun disia-siakan? Bagaimana mau menerima nasihat orang lain jika para pemimpin tidak pernah mendengarnya? Kecerdasan manusia untuk merohanikan apa yang ada pada dirinya, maka akan lebih mudah mendekat dan masuk ke dalam cahaya Allah. Itulah cahaya di atas cahaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.